Ya, halo Mas Sinam. Ya, senang bisa bertemu Mas Sinam pada kesempatan kali ini dan kami akan belajar dari atau lesson learn dari apa yang dialami oleh JRKI, khususnya pandangan-pandangan melalui Mas Sinam sebagai Ketua JRKI atau Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya. Nah, persoalan pandemi COVID-19 ini awalnya memang berkaitan dengan persoalan kesehatan, ya, pandemi yang disebabkan oleh virus, ya. Dan kemudian ini yang menarik adalah ketika Jaringan Radio Komunitas Indonesia ikut bergerak cepat untuk ya dalam isu ini yang awalnya orang membayangkan ini hanya adalah isu kesehatan, tapi yang kami ingin ketahui adalah bagaimana kemudian JRKI melihat ini dari perspektif yang lebih luas dan kemudian melakukan gerakan-gerakan yang sangat signifikan di masyarakat. Ya. Silakan Mas Sinam. Baik, terima kasih Mas Anton. Ya, saya mungkin akan mulai awal ya, kira-kira sekitar Maret 2020. Pandemi COVID terjadi dan di Indonesia sudah mulai ada orang yang terpapar begitu, dan kemudian Presiden mengumumkan secara resmi sudah ada orang terpapar dan kemudian kita harus melakukan sesuatu ini. Nah, sudah fakta pertama adalah berangkat dari ketidaktahuan, termasuk saya tentu saja dan mengelola radio komunitas yang lain, tidak tahu corona itu apa, pandemi itu apa. Yang kemudian maka langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencari tahu, gitu. Dan JRKI mencoba mencari tahu dengan beberapa sumber, gitu. Ada Kementerian Kesehatan, ada Badan Pakar, gitu. Kemudian kita membuat dapur produksi untuk membuat produksi siaran tentang menjelaskan apa itu corona, apa itu COVID-19. Kemudian kita share dan itu kita sampaikan ke masyarakat. Nah, ini pada tahap awal, karena kita tahu bahwa kami yakin bahwa kemudian kita tidak akan bisa apa-apa kalau kita tidak tahu apa-apa. Dan maka kemudian kita harus memahami COVID itu apa. Itu pertama, sehingga kemudian JRKI melakukan itu. Dan dalam perkembangannya COVID semakin semakin luar biasa begitu ya, menginfeksi banyak orang gitu. Bahkan kemudian pada satu masa di setiap kampung gitu hampir setiap hari ada orang meninggal. Ini satu kondisi yang kemudian cukup mengkhawatirkan, karena di sisi lain kemudian selain tragedi kemanusiaan juga berpeluang sumber-sumber penghidupan orang hilang karena masuknya COVID-19. Orang kemudian harus di rumah misalnya, tidak kemana-mana gitu, dan ini kemudian juga menjadi tantangan tersendiri, terutama pada kelompok informal misalnya. Nah, mereka yang memang menghidup dari berjualan di pasar, karena kemudian pasar tutup, semuanya tutup. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan buat komunitas, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya, kelompok miskin tentu saja. Dan karena kalau yang kaya kan bisa membongkar tabungan gitu, tapi kalau yang miskin ya hanya memperlebar dan memperluas pinjaman atau hutang. Itu kondisi yang terpotret ya. Kemudian memang perlu melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini dalam konteks community radio? Ya, terima kasih Mas Sinam untuk background-nya. Kemudian dibicarakan tentang kelompok rentan, kelompok miskin, harian, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh radio komunitas di Indonesia, khususnya JRKI, setelah Mas Sinam mempelajari konteksnya, termasuk pengetahuannya, lalu kemudian tadi membaca peta persoalan, ya, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman JRKI bersama dengan Mas Sinam? Ya, begini. Jadi tentu kan kemudian pertama ya di masyarakat yang kemudian sudah terhubung dengan dunia digital, tentu kemudian kita dorong bagaimana memanfaatkan jejaring digital itu untuk memperkuat ekonominya misalnya. Maka kemudian serangkaian kegiatan dilakukan JRKI, baik berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya, atau kemudian juga dengan pihak-pihak yang lain, kita menyelenggarakan webinar gitu. Terus kemudian kita juga memproduksi siaran bagaimana tetap
produktif di masa pandemi. Maka kemudian kami mengamanyakan protokol kesehatan. Oke, kita harus keluar cari nafkah, kita harus keluar cari uang. Tapi kemudian bagaimana tetap dapat uang sekaligus juga tetap sehat. Nah, tentu kemudian kami membuat iklan dari masyarakat, guidance tentang protokol ketika bekerja di luar misalnya. Sehingga kemudian orang keluar dan bagaimana saat pulang. Misalnya dalam pesan yang kami buat, jadi kalau pulang maka kemudian dia harus bersih-bersih sebelum ketemu dengan siapapun, dia harus bersih-bersih badan dan kemudian baru berinteraksi dengan keluarga yang lain. Termasuk kemudian selama di luar pakai masker, terus jarak aman, terus kemudian hindari kontak-kontak dengan mungkin beberapa kan ada ya, kita sosialisasikan misalnya di daerah mana saja sih yang kemudian tingkat infeksinya, transmisi COVID-nya tinggi. Beberapa daerah itu tentu kemudian bisa dihindari untuk sementara waktu. Misalnya begitu. Jadi itu yang dilakukan. Selain kemudian tadi yang saya sebut di awal, tentu kemudian bagaimana memanfaatkan ruang digital untuk memperkuat ekonomi. Ya, di sini nampak sekali bahwa persoalan untuk terkait dengan gerakan dari radio komunitas adalah bermain di aspek informasi ya. Lalu seperti yang kita ketahui bersama, turunan atau kemudian ikutan dari bencana kesehatan pandemi COVID-19 itu adalah orang-orang kemudian menamakan berkaitan dengan informasi, yaitu infodemik ya. Bagaimana kemudian jaringan radio komunitas Indonesia melihat masalah infodemik pada masa-masa gerakan kemarin? Ya, infodemik itu sebenarnya juga ini ya, menjadi tantangan tersendiri ya. Bahkan itu kan kemudian bisa, kalau menurut kami bisa memperpanjang pandemi begitu. Karena kemudian perilaku orang yang tidak taat protokol gitu kemudian akan menghambat upaya-upaya penanganan pandemi. Satu contoh misalnya, apa yang dilakukan? Soal soal vaksin. Tidak sedikit juga yang kemudian mengampanyekan vaksin tidak aman lah, vaksin inilah, vaksin itu, tanpa dasar data yang benar. Nah, maka kemudian yang paling kita tanamkan kepada masyarakat adalah dengan komunitas kita akan berhadapan dengan banyak informasi. Tapi kita harus pastikan sumbernya dari mana. Gitu. Jadi sebaik-baik informasi adalah yang jelas sumbernya, dan baik-baik sumber adalah sumber yang terpercaya, yang kredibel. Jadi kita bisa melakukan track record itu. Maka kemudian kami bekerjasama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, gitu, untuk kemudian mengampanyekan bagaimana kita cerdas bermedia sosial, tidak mudah kemakan hoax. Bahkan kemudian hoax sekarang yang masuk itu kan sudah melalui gadget semua orang, melalui WA group keluarga misalnya. Nah, maka kemudian kita ada chat box namanya. Jadi ada Mavindo, ada Liputan, banyak lembaga yang melakukan fact checker itu. Fact checker itu untuk kemudian berkolaborasi dengan kita. Misalnya kalau ada mendapatkan hoax, apa langkah yang akan dilakukan? Kita menghubungi ke salah satu yang melakukan fact checking itu, terus kemudian kita balik kepada pengirim pesan. Misalnya di WA group saya dapat informasi tentang vaksin. Saya copy paste, saya kemudian masukkan ke Google, saya search, ternyata sudah ada yang melakukan penelusuran fakta. Kemudian saya balas pengirim pesan tidak jelas itu dengan hasil klarifikasi atau fakta yang sudah dibuka oleh teman-teman fact checker. Nah, ini yang kemudian kita tanamkan kepada teman-teman radio komunitas. Jika ada hoax masuk, maka kemudian langkah pertama adalah di copy, gitu, yang paling mudah, kemudian di paste di Google, terus kemudian orang bisa tahu, oh ini sudah diperiksa faktanya, misalnya begitu Mas.
Ya baik, Mas Sinam. Itu di latar belakang Mas Sinam tertulis Radio Darurat Siaga COVID-19. Mengapa namanya kegiatan ini adalah Radio Darurat Siaga COVID-19, Mas? Ya, nah ini satu lagi. Jadi pada tahap awal kemudian di Maret itu CRKI kemudian mendelegasikan, mendeklarasikan bahwa radio komunitas bisa menjadi radio darurat yang spesifik untuk melakukan upaya-upaya edukasi selama masa pandemi COVID-19. Jadi ada dua, Mas. Radio komunitas menjadi radio darurat, jadi potensialnya berubah drastis untuk melakukan edukasi soal COVID. Yang kedua, kemudian juga bisa membuat radio baru untuk spesifik tentang radio darurat. Hal ini kemudian ada 1, 2, 3 radio darurat yang kemudian berdiri di Indonesia spesifik untuk masa COVID. Jadi radio komunitas itu pelopor radio darurat. Satu di Mosintowo, di Poso, kemudian ada satu lagi di ada di Lombok, satu lagi kemudian ada di Sulawesi. Kemudian radio darurat ini juga difungsikan untuk pembelajaran jarak jauh. Beberapa sekolah-sekolah yang kemudian ingin melakukan pembelajaran karena tatap muka tidak boleh, harus jarak jauh, maka kemudian radio bisa menjadi media pendidikan pembelajaran jarak jauh. Beberapa sekolah berinisiatif mendirikan radio untuk pembelajaran jarak jauh itu, seperti di Serang, ada di Pandeglang, ada di beberapa lokasi yang lain. Jadi sekolah-sekolah kemudian melakukan pembelajaran jarak jauh melalui radio. Itu salah satu upaya untuk tetap taat protokol kesehatan, tapi kemudian juga kegiatan-kegiatan juga dilakukan. Oh iya, satu lagi pengalaman menarik di Mosintowo Mosintowo itu di Poso, di Tentena sana, di Sulawesi ya. Ya, sentral Sulawesi ya. Saat semua harus di rumah, mereka membuat pasar udara namanya. Jadi orang bisa bertransaksi juga di radio. Oh, saya punya bayam, terus kemudian oke, saya punya apa. Jadi di udara dengan segala keterbatasannya bisa transaksi. Saya butuh garam, saya butuh beras, saya butuh apa gitu. Maka kemudian melalui udara, di radio bisa memfasilitasi itu, sehingga kemudian ketika butuh ada yang mengantar, taruh di depan rumah misalnya begitu. Ya, itu luar biasa ya, ide kreatif ya, untuk tetap menghidupkan roda ekonomi di masyarakat dengan informasi-informasi soal perdagangan lewat udara atau lewat kegiatan yang disampaikan radio komunitasnya Mosintowo. Ya, advokasi tentang radio darurat keren ya, Mas ya, dan kita berharap radio komunitas bisa menjadi pelopor. Mas, terakhir sebelum kita menutup pembicaraan ini adalah pertama adalah seberapa luas gerakan ini dilakukan oleh JRKI, dan kedua adalah kemungkinan pernyataan Mas Sinam yang bisa membantu rekan-rekan lain radio di seluruh dunia misalnya terkait dengan pandemi COVID-19 dan ada hubungannya radio darurat untuk membantu masyarakat di kelompok rentan berkaitan dengan poverty juga. Terima kasih, Mas. Ya, secara coverage ada 110 radio komunitas di Indonesia yang berkomitmen dalam gerakan radio darurat. Jadi radio darurat adalah movement ya, gerakan radio komunitas untuk siaga COVID-19. Jadi memang lebih banyak fokus pada upaya-upaya penanganan COVID-19. Seperti saat ini misalnya, seiring dengan naiknya kasus walaupun belum tinggi, tapi memang harapannya tidak tinggi, Omikron ini kemudian juga dilakukan. Nah, saya kira kalau pengalaman selama ini, ya upaya-upaya pandemi ini memang harus melibatkan komunitas, bahkan kemudian komunitas bisa menjadi ujung tombak ya dari upaya-upaya penanganan pandemi, termasuk dampak-dampaknya, misalnya dampak ekonomi. Gitu. Karena menurut saya strategi ekonominya ada dua ya, yang itu kemudian bisa belajar dari komunitas. Satu soal bagaimana tetap berpendapatan, tapi kemudian dua adalah mengurangi beban-beban ekonomi. Jadi
trik, tips, bagaimana kemudian mungkin pendapatan kita berkurang, tapi kemudian bagaimana memastikan juga pengeluaran kita juga berkurang misalnya. Jadi, nah makin kreatif misalnya. Beberapa orang kemudian sudah menggunakan pendekatan seperti ini ya, pertanian keluarga gitu ya. Jadi di depan rumahnya ditanami cabai misalnya, di depan rumahnya ditanami apa, sehingga kemudian yang biasanya beli itu mereka bisa memetik dari sekelilingnya. Nah ini saya kira upaya-upaya bertahan yang cukup bagus yang saat ini dilakukan oleh komunitas. Faktanya memang ya dengan segala kesulitannya, tapi sampai saat ini tidak ada orang yang kelaparan karena pandemi COVID-19. Gitu. Itu yang saya kira juga menjadi penting. Termasuk kemudian memperkuat solidaritas sosial, Mas, bahwa di antara kesulitan-kesulitan itu tentu kemudian juga di antara kita ada yang punya baik harta atau benda yang lebih, gitu. Yang itu kemudian bisa berbagi. Salah satu kekuatan komunitas adalah saling membantu gitu. Nah, saya rasa upaya saling membantu itu juga sangat terjadi di masa pandemi ini. Misalnya ada keluarga yang melakukan isolasi mandiri, maka kemudian tetangganya membantu makanan, membantu ini, dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan sampai RT kemudian mengumpulkan donasi untuk sekelilingnya. Jadi tentu solidaritas sosial itu menjadi kata kunci dari upaya penanganan pandemi itu. Oke, upaya penanganan melalui negara, iya, melalui intervensi ekonomi, ya. Tapi bahwa kemudian ruh dari komunitas itu kalau di Indonesia namanya gotong royong atau solidaritas sosial gitu. Nah itu yang kemudian terus dibangun dalam upaya penanganan pandemi. Karena bagi kami, bagi DRKI, radio komunitas itu adalah radio gotong royong. Maka ukuran keberhasilan radio komunitas adalah seberapa kuat mengikat tali solidaritas sosial di tengah komunitas. Itu Mas, terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Sinam dengan terakhir sangat menarik bahwa radio komunitas adalah radio gotong royong. Dan ini sangat penting dalam situasi pandemi COVID-19 di mana orang saling membantu. Demikian ya teman-teman, dan kita akhiri pertemuan kita dengan Mas Sinam, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Salam sehat, salam tangguh Mas. Salam sehat, salam tangguh.